Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini sangat trending ya, banyak diperbincangkan orang satu video yang lagi viral, yaitu video tentang seorang ustadz atau seorang pendakwah, seorang penceramah yang dalam acara ceramahnya, di sela-sela acara ceramahnya kemudian menghina ya teman-teman, melontarkan perkataan yang nggak pantas kepada seorang pedagang teh di situ yang menjajakan dagangannya pada para pengunjung ceramah di situ. Dan nggak cuma kemudian menghina, tapi juga kemudian dilanjutkan lagi dengan mentertawakan bapak pedagang es teh yang ya sudah umurnya udah tua ya teman-teman, dan diketawakan bersama-sama. Bahkan para pengunjungnya juga yang masih usianya jauh di bawah pedagang es teh tersebut juga rame-rame mentertawakan pedagang es teh tersebut. Ini kemudian viral ya teman-teman, viral dan kemudian banyak diperbincangkan di media sosial gitu kan, karena memang kemudian pendakwah tersebut adalah salah satu pejabat di negeri kita ini teman-teman, yang mana kemudian ini menggambarkan bahwasanya perilaku dan etika yang nggak patut ya teman-teman, seperti menghina dan merendahkan orang lain, sekalipun itu kemudian berkilah kemudian dikatakan itu sebagai suatu candaan gitu kan. Sebetulnya kita semua kemudian bisa menilai apakah yang dinamakan candaan, guyonan, atau kemudian kata-kata sarkas yang menghina dan bahkan mentertawakan. Saya nggak ngerti kemudian kalau kemudian orang-orang yang bergelar ustadz, ulama, ataupun yang mengerti tentang ilmu agama kemudian berlaku seperti itu gitu kan. Yang jelas ketika orang tersebut seorang public figure, apalagi kemudian termasuk pejabat negara, ini tentunya akan kemudian berefek ya. Yang seperti yang kita tahu, presiden kita sekarang ini Bapak Prabowo Subianto ini memang citranya baik ya, apalagi kemudian komitmennya dia, citra dia di mata masyarakat dan warga masyarakat Indonesia itu baik banget komitmennya untuk untuk kalangan menengah ke bawah, untuk para nelayan, pedagang. Bahkan dia itu kan untuk pedagang kaki lima segala macam, dia dukungannya, komitmennya kuat sekali, dan program-programnya selalu kemudian berpihak pada rakyat kecil. Seperti yang kita tahu, memang cita-citanya Pak Prabowo ini kan juga mulia, seperti mau mengadakan program makan siang gratis gitu kan, kemudian untuk menurunkan tarif pesawat ataupun bus nanti ketika jelang kemudian tahun baru ataupun kemudian hari raya gitu kan, sehingga kalau orang mau mudik mau segala macam tarifnya nggak mahal-mahal lagi gitu kan. Ini memang program-program yang kemudian berpihak ke rakyat kecil, artinya citranya Pak Prabowo ini sudah luar biasa gitu kan. Ini tokoh yang memang saya dari kecil itu dulu sering memang kalau lihat zaman Pak Prabowo jadi Danjen Kopassus tuh kan ganteng orangnya, sampai saya dulu itu sempat kepengen jadi tentara karena lihat memang Pak Prabowo ini gitu kan, waktu mudanya gitu kan. Saya ingat banget ketika beliau memimpin operasi di Mapenduma ya, ketika orang-orang asing diculik oleh kemudian kelompoknya Kelly Kualik waktu itu di Papua. Pak Prabowo kan turun langsung ke sana kan dengan pasukan Kopassus, berhasil membebaskan para sandera. Ini luar biasa Pak Prabowo itu, apalagi kemudian saat ini jadi Presiden Republik Indonesia. Ini citranya sangat bagus dan sangat disayangkan kalau kemudian orang-orang yang di lingkarnya, di sekitarnya itu kemudian merusak citra Pak Prabowo, walaupun memang kemudian apa yang dilakukan itu ya nggak berkaitan dengan Pak Prabowo, tapi ini kan orang-orang yang memang di lingkar kekuasaannya Pak Prabowo, yang ada di sekitar kekuasaannya Pak Prabowo. Konyolnya lagi memang sebetulnya kan ketika orang minta maaf tuh ya, kita harapannya meminta maaf ya tentunya sebagai seorang muslim, karena memang betul-betul kemudian menyadari itu sebuah kesalahan dan juga menyadari bahwasannya itu sebuah dosa ketika merendahkan, menghina manusia lain, dan bisa termasuk ke dalam kezaliman gitu. Dan kezaliman ini di agama Islam menurut Rasulullah SAW adalah merupakan kegelapan di yaumil akhir kelak gitu kan. Yang jelas memang kita juga nggak ngerti, karena memang prosesnya ini kan sebetulnya kan video ini ceramah tersebut kan, peristiwa itu terjadi di tanggal 20 November ya teman-teman, dan kemudian baru viral muncul di media sosial itu sekitar tanggal 2 atau 3 Desember ya. Baru kemudian ketika viral jadi pembicaraan trending di masyarakat gitu kan.
sampai sekarang itu ya hal yang buruk seperti itu kalau menurut saya itu ya sampai ke pelosok-pelosok negeri. Karena apa? Karena memang sekarang itu media sosial itu sudah merupakan bagian kehidupan dari seluruh masyarakat di pelosok negeri, di pedesaan, di pelosok-pelosok itu ya membicarakan hal itu. Karena memang saat ini kita semua bisa mengakses, nyaris kita semua ya bisa mengakses internet gitu kan, dan HP Android ini kan memang kemudian dan bisa diakses oleh semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia gitu kan, dan orang-orang semua tahu ya ini sebetulnya ini kan memang orang yang ada di lingkar kekuasaannya Pak Prabowo Subianto, dan saya sangat menyayangkan hari ini gitu kan. Apalagi kemudian kalau kita lihat kan memang peristiwanya 20 November, viralnya kemudian 2 Desember, ini ada jelang waktu yang sangat panjang gitu kan, sekitar 10 hari gitu kan. Sepertinya juga pada jelang waktu itu rentang waktu itu sebetulnya juga nggak tahu, kita nggak merasa bersalah, baru kemudian ketika trending dan kemudian mendapat teguran daripada Seskap ya, sekretaris kabinet itu Mayor Teddy, kemudian baru kemudian datang untuk kemudian meminta maaf, mohon maaf kepada pedagang es teh tersebut ya teman-teman. Kita nggak tahu intinya, tapi kita harapkan sebetulnya urusannya saya anggap juga selesai gitu kan. Ketika kemudian dia meminta maaf, apapun itu yang jelas yang bersangkutan sudah menyatakan kesalahannya dan meminta maaf pada orang yang dihina tersebut. Tapi yang jelas teman-teman, ini seperti blunder-blunder seperti ini memang kemudian ternyata juga kasusnya itu kan sebetulnya banyak gitu kan. Dan ini saya pikir buat Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang sebetulnya citranya sangat baik gitu kan, di mata masyarakat ini citranya sangat baik, dan saat ini sedang membangun citranya untuk lebih baik lagi dengan apa komitmennya Pak Prabowo, utamanya untuk masyarakat menengah ke bawah gitu kan, dengan program-programnya, menjalankan program-programnya, dan citra yang baik ini sebetulnya bisa tercoreng kan. Sekalipun saya bilang lagi-lagi ini kan urusannya sebetulnya lain, tapi ini kan orang di lingkar kekuasaannya gitu kan. Seperti kata sebetulnya setitik nilai bisa merusak apa susu sebelanga gitu kan. Saya pikir memang kemudian ini harus dijadikan evaluasi ya untuk orang tersebut ya. Karena memang kalau kemudian terus menerus, bahkan kan sepertinya ketika melakukan permohonan permintaan maaf juga ada yang agak janggal gitu kan. Pola-pola ininya nggak seperti kemudian orang yang kemudian merasa bersalah gitu kan. Yang jelas semakin kesini semakin trending, dan saya sendiri saya pikir ketika orang melakukan kesalahan kemudian dia merasa menyadari kesalahannya, yang utama kemudian dia meminta maaf, sebetulnya udah selesai gitu kan. Yang tahu kemudian niatannya apakah karena terpaksa ataupun mungkin karena memang hal-hal yang lain ya yang tahu antara Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut gitu kan. Tapi yang jelas memang tampaknya kan ketika berkaitan dengan orang tersebut sebagai pejabat negara, ini kan repot juga kan kalau kemudian selalu melakukan hal-hal yang kemudian blunder seperti itu gitu kan. Dan ternyata kan memang kemudian berentet ya, saat ini kan netizen tuh selalu rajin untuk ngupas hal seperti itu kan. Digital tracking recordnya kemudian banyak dikeluarkan oleh para netizen, memang banyak ini kan, dan seperti itu saya pikir kalau terus-menerus juga akan merusak citra ya, citra kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Dan ini memang kemudian kalau kemudian banyak permintaan daripada netizen atau masyarakat untuk kemudian orang tersebut dievaluasi, ya menurut saya sih wajar-wajar saja gitu kan. Karena lagi-lagi memang ketika kemudian di negeri kita ini ada baiknya seperti kata Ketua DPR RI, ada baiknya memang kemudian memang kita ini dalam melaksanakan pembangunan selalu didasari oleh rasa saling hormat menghormati dan saling menghargai, dan dalam menjalankan membangun negeri ini selalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan tanpa merendahkan orang lain. Dan ini memang kemudian dicontohkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ini komitmennya sangat jelas sekali gitu kan, komitmennya. Tapi kemudian hal-hal seperti ini kalau kemudian nggak dievaluasi, memang lagi-lagi sebetulnya akan merugikan citra baik yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo Subianto. Orang-orang di sekitarnya komit sekali gitu kan, orang-orang dari sekitar Pak Prabowo Subianto, tapi kemudian kalau ada oknum-oknum seperti itu kan sayang kemudian yang bekerja keras untuk membangun citra baik pemerintahan saat ini gitu kan, komitmen orang-orang sekitar Pak Prabowo Subianto yang baik kemudian dalam pembangunan saat ini kemudian bisa terpengaruh ya dengan orang-orang yang seperti itu gitu kan. Ya lagi-lagi memang sepertinya juga nggak langsung selesai semudah itu ya, namanya di media sosial
saat ini terus menerus itu kan. Dan sebetulnya kalau memang sebetulnya seorang pendakwah, seorang penceramah itu kan, bahkan event sebetulnya nggak perlu seorang pendakwah itu udah tahu sebetulnya etika perbuatan yang seperti itu sebetulnya nggak patut gitu kan. Dan sebetulnya di Al-Quranul Karim pun sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam tentunya dalam tindakan kita sehari-hari kita punya referensi ya. Referensi kita tentunya Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quranul Karim jelas-jelas disebutkan di surat Al-Hujurat ayat ke-11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayakuna khairam minhum. Yang artinya sebagai berikut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum kemudian menghina suatu kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik ataupun lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang menghina. Dan janganlah kemudian sekelompok wanita menghina sekelompok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang dihina itu lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang menghina. Ini kan jelas sekali ya. Referensi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam tentunya di Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas sekali. Menghina atau merendahkan hambanya Allah Subhanahu wa taala itu suatu kemudian kezaliman, dan jelas sekali menurut Nabi Muhammad SAW bahwasannya kezaliman itu suatu bentuk kegelapan, merupakan kegelapan di yaumil akhir kelak gitu kan. Nah ini memang kemudian saya nggak ngerti referensinya apa kalau kemudian mengumbar kata-kata yang kemudian nggak pantas diucapkan, even sekalipun untuk bukan orang yang kemudian nggak taat dalam beragama pun itu nggak pantas. Dan cukup orang kemudian bukan seorang ulama pun ngerti kalau seperti itu terhadap santun dan etika kita terhadap orang yang lebih tua dari kita gitu kan. Apalagi kemudian nggak cuman dengan kata-kata yang kasar dan kemudian mentertawakannya gitu kan. Tertawanya sampai terbahak-bahak. Ingat ya teman-teman, kemudian kalau sampai tertawa terbahak-bahak itu sendiri dikatakan kalau terlalu sering bisa menimbulkan matinya hatinya seseorang gitu kan. Yang jelas balik lagi memang kemudian kita semua berharap bahwasanya kemudian Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia kemudian yang sudah sepatutnya kemudian mengevaluasi orang-orang yang seperti itu, yang di sekitarnya yang seperti itu, karena memang kemudian ini bisa merugikan citra baik yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo Subianto dan para koleganya, orang-orang yang di sekitarnya gitu kan. Dan lagi-lagi memang kemudian saya pikir semua dari kita, seluruh lapisan masyarakat di negeri kita ini, semua warga negara juga berpikiran yang sama. Tentunya kita memang kemudian siapapun kita dalam melakukan aktivitas kita di negeri kita ini, dalam membangun negeri kita ini selalu harus kemudian didasari oleh rasa saling menghormati dan menghargai, dan dengan menjunjung rasa persaudaraan tanpa merendahkan orang yang lain gitu kan. Nah itu aja teman-teman mungkin obrolan kita. Selanjutnya memang teman-teman yang bisa menilai, terserah teman-teman seperti apa pendapat teman-teman tentang orang tersebut. Oke, terlepas dari memang kemudian memang masalahnya sepertinya kalau menurut saya sendiri pribadi sudah selesai, yang bersangkutan sudah meminta maaf dan menyatakan bersalah di media sosial. Masalah kemudian niatnya tulus, niatnya dari dasar hatinya, yang tahu tentunya Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut. Oke teman-teman, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.